Hai anak-anak, mari kita membuka Injil Tuhan Yesus yang sudah ada di tangan kita. Halaman 54, perikop ke-46. Apa judulnya? Matius dipanggil oleh Tuhan Yesus sebagai murid Yesus. Perikop ini adalah gabungan dari Injil Markus pasal 2, Injil Matius pasal 9, dan Injil Lukas pasal yang kelima. Jadi Injil Matius, Markus, Lukas disebut sebagai Injil sinopsis. Injil sinopsis. Sin itu artinya sama-sama, optik dilihat bersama-sama. Karena Injil Matius, Markus, dan Lukas begitu banyak persamaannya. Disebut Injil sinopsis, Injil Matius, Markus, dan Lukas. Nah, sedangkan Injil Yohanes itu ada yang sama, tetapi banyak yang tidak sama dengan ketiga Injil ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami berterima kasih untuk Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kami dari kematian kekal, dari perbudakan dosa. Sehingga kami yang percaya pada Tuhan Yesus diberi darah Tuhan Yesus yang bisa mengalahkan segala kuasa dosa. Kami datang ya Bapa, mohon ampun atas dosa-dosa kami, dan kami percaya Engkau akan menghapus dosa-dosa kami dengan darah Tuhan Yesus. Kami mohon Roh-Mu memimpin pertemuan kami, khususnya untuk mendengarkan firman-Mu, agar kami dapat memahami, bahkan mencintai, bahkan mau melakukan dan mewartakan firman-Mu untuk memuliakan nama dari Tuhan Yesus. Sehingga lebih banyak lagi orang bisa percaya Yesus dan mengikuti Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Ya Bapa, dengarkan doa kami. Dengan ucapan syukur kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita baca bersama-sama ya. Halaman 54, perikop yang ke-46. Mulai ayat 13. 1, 3. Kemudian sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai laut, dan seluruh orang banyak datang kepadanya, lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi atau Matius putra Alfeus, duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti dia. Kemudian Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya. Ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa turut makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah atau bersungut-sungutlah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarkannya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki adalah belas kasihan dan bukan persembahan." Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus. Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa dan sembahyang,
Tetapi murid-muridmu makan dan minum dan tidak berpuasa. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa dan berduka cita, sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Nah, sebelum memulai, saya akan mematikan AC ya, karena saya sedikit kurang sehat ya. Anginnya begitu kencang. Nah, anak-anak, kalian masih ingat Tuhan Yesus memiliki berapa orang murid? Berapa? 12 murid yang diangkatnya menjadi rasul, ya, rasul Tuhan Yesus. Tetapi sebenarnya Tuhan Yesus memiliki lebih banyak daripada 12 orang. Kenapa murid Tuhan Yesus 12 orang? Kenapa? Karena dalam 1 tahun ada 12 bulan. Dalam 1 tahun ada berapa bulan? 12 bulan. Jangan lupa ya, kalau kita mengingat ya, dalam 1 tahun ada 12 bulan, kita mengingat Tuhan Yesus memiliki 12 murid. Nah, anak-anak tahu tidak? Murid dalam bahasa Inggrisnya bernama disciples, ya, disciples. Nah, murid itu harus disiplin. Harus apa? Apa itu disiplin? Disiplin itu adalah taat kepada perintah dari gurunya. Kalau gurunya berkata, buka Injil Tuhan Yesus, jadi kalian bagaimana? Harus membuka Injil Tuhan Yesus. Jadi gurunya juga berkata, mari kita membaca Injil Tuhan Yesus. Kita juga harus ya dengan serius membaca Injil Tuhan Yesus. Nah, perikop yang tadi kita baca itu dari Injil Markus pasal 2, Matius pasal 9, Lukas pasal 5 yang tadi saya sudah jelaskan merupakan Injil sinopsis. Injil sinopsis. Nah, di situ dicantumkan tentang kesaksian yang ditulis oleh Matius sendiri. Matius dipanggil oleh Yesus menjadi murid Yesus.